Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reda Diana Widya Budiman. Saya merupakan mahasiswa Ilmu Komunikasi Hubungan Masyarakat kelas 5C. Dalam video kali ini saya akan membahas mengenai review dan resume buku Etika Filsafat Komunikasi karya Muhammad Buffett. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan secara ringkas tentang isi buku tersebut. Buku ini terdapat 326 halaman dan 13 bab. Nah, kemudian 13 bab tersebut terbagi menjadi 3 bagian. Yang di dalamnya terdapat bagian pertama itu bagian pengantar, yang mana berisikan pengantar mengenai pengertian filsafat dan etika komunikasi dan pengertian komunikasi itu sendiri. Kemudian yang kedua ada bagian kajian filsafat, yang mana di dalam bagian ini terdapat beberapa bab yang membahas mengenai hakikat dan etika filsafat komunikasi. Kemudian di bagian ketiga ada bagian etika komunikasi. Dalam bab ini membahas mengenai kajian tematis dan implementasi terhadap dua bagian sebelumnya, yang mana membahas pembahasan mengenai etika dan filsafat komunikasi yang dibahas secara terperinci dan terimplementasi. Sebelum itu, saya akan mengulas sedikit pemahaman saya setelah membaca buku ini terkait apa itu filsafat dan apa itu komunikasi, kemudian bagaimana etika dan filsafat komunikasi. Secara etimologi atau asal-usul bahasa, kata filsafat berasal dari bahasa Yunani filosofia, yang merupakan penggabungan dua kata, yakni philos atau philein yang berarti cinta, mencintai, atau pencinta, serta kata sophia yang berarti kebijaksanaan atau hikmah. Dengan demikian, secara bahasa, filsafat memiliki arti cinta akan kebijaksanaan. Cinta artinya hasrat yang besar atau berkobar-kobar atau yang sungguh-sungguh. Kebijaksanaan artinya kebenaran sejati atau kebenaran yang sesungguhnya. Kemudian di sini saya akan membahas juga mengenai pengertian komunikasi. Apa itu komunikasi? Sebagai mahasiswa PR, tentu sudah menjadi pemahaman yang sangat mendalam mengenai apa itu komunikasi. Komunikasi adalah sebuah proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan. Nah, begitu mungkin pengertian secara ringkasnya ya teman-teman. Nah, dalam buku ini juga membahas tentang pendekatan filsafat dengan menitik beratkan pada kajian-kajian etis terhadap studi komunikasi, baik sebagai ilmu yang teoritis konseptual, sebagaimana tampak dalam berbagai teori, pemikiran, asumsi, dan pandangan tentang komunikasi itu sendiri, maupun sebagai sebuah aplikasi atau tingkat praktis, sebagaimana tampak dalam perilaku dan tindakan berkomunikasi, khususnya yang menggunakan media. Mengenai etika komunikasi, di sini saya akan mengulas satu bab yang menarik untuk dibahas, yaitu tentang privacy, yang terdapat pada bab 8 yang berjudul Privasi dalam Etika dan Filsafat Komunikasi. Teman-teman, kita ketahui bersama sebagai mahasiswa PR, apalagi belajar mengenai filsafat, nilai etika itu harus dinomorsatukan dan dikedepankan. Terlebih lagi ketika kita dihadapkan dengan klien, kita harus berhati-hati dan beretika dengan baik, termasuk menjaga privasi klien. Baik, dalam pembahasan kali ini saya tidak akan secara holistik membahas keseluruhan bab, apalagi satu buku ya teman-teman, karena terlalu banyak. Akan tetapi saya di sini akan mencoba menerapkannya pada studi kasus yang saya lakukan sebelumnya agar mudah dipahami, terutama bagi teman-teman sendiri dan juga bagi saya. Nah, saya akan mengambil salah satu contoh kasus tentang pelanggaran privasi yang dilakukan oleh Tokopedia. Nah, teman-teman ingat gak sih pelanggaran kasus Tokopedia di tahun Mei 2020 lalu, yang mana kasus ini merupakan kasus kebocoran data 91 juta pengguna Tokopedia yang sempat menghebohkan pada 2 tahun sebelumnya ya.
Terus kemudian Lembaga Riset Cyber Indonesia, Communication and Information System Security Research Center menyebutkan bahwa ada orang yang membeli data tersebut yang mengedarkan tautan unduhannya melalui Facebook. Menurut KKI atau kita kenal sebagai Komunitas Konsumen Indonesia, katanya bahwa telah dikuasainya data pribadi milik akun Tokopedia oleh pihak ketiga secara melawan hukum. Maka para pemilik akun Tokopedia ini berpotensi menjadi korban scamming, phishing, malware, dan spam. Nah, hal ini karena data pengguna yang bocor berupa akun email dan nomor telepon pengguna yang berpotensi disalahgunakan untuk mengirimkan pesan-pesan penipuan. Nah, juga KKI ini memberikan gugatan ke pengadilan. Kerugian nyata yang diderita oleh para pemilik akun Tokopedia ini juga adalah berupa kerugian imaterial, yang mana kita menjadi was-was ya teman-teman. Terkait hal itu, VP of Corporate Communication Tokopedia yang bernama Nuraini Rozak juga turut angkat bicara. Menurut beliau, pihak ketiga yang tidak berwenang telah mengunggah informasi secara ilegal di media sosial dan forum internet terkait cara mengakses data pelanggan Tokopedia yang telah dicuri. Menurut beliau, pihaknya juga telah menyampaikan informasi terkait insiden pencurian data ini secara transparan dan berkala kepada seluruh pengguna Tokopedia. Kemudian juga berkoordinasi dengan pemerintah dan berbagai pihak berwenang terkait insiden pencurian data ini. Nah, ini juga merupakan salah satu tindakan PRO dari Tokopedia ini sendiri yang selalu memberikan informasi yang transparan gitu kepada publik agar menjaga reputasi dari Tokopedia meskipun sudah tercoreng ya teman-teman. Nah, kemudian selain itu disebutnya Tokopedia juga telah menerapkan langkah-langkah keamanan sesuai standar internasional. Selain itu juga terkait pelanggaran privasi ini telah jelas ya teman-teman. Kita memiliki kekuatan hukum yang mana berkenaan dengan Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi. Akan tetapi nih ya teman-teman, untuk kebocoran data yang berskala besar belum diberikan sanksi yang tegas untuk e-commerce yang tidak apik dalam menjaga data pengguna. Dalam Undang-Undang ITE tidak disebutkan juga dengan jelas sanksi yang diberikan untuk e-commerce yang lalai dalam menjaga kerahasiaan data pengguna. Nah, dengan ketidakjelasan regulasi ini dari pemerintah yang mengakibatkan mungkin saja e-commerce lainnya juga melakukan tindakan serupa, seperti hal yang dilakukan oleh Tokopedia lakukan. Selain itu juga ketidakjelasan regulasi dari pemerintah ini turut menyamarkan pelanggaran etika bisnis yang dilakukan oleh Tokopedia. Kemudian teman-teman, dari kasus tersebut juga dapat kita analisis bahwa seberapa penting sih peran privacy bagi kita. Yang pertama ini, privacy menjaga informasi pribadi yang bersifat rahasia. Ketika privasi kita dijaga dan terjaga, orang lain akan senantiasa menghormati kita, percaya dan yakin terhadap kita karena kita bisa menjaga privasi dirinya sendiri, apalagi privasi orang lain. Yang kedua, yaitu privasi melindungi kita dari bullying. Ketika kita memiliki kelemahan, kita menutupi hal tersebut dengan membatasi privasi, sehingga meminimalisir pencacian terhadap diri kita yang memiliki kelemahan. Kemudian yang ketiga, ada privasi mengontrol reputasi seseorang, yang mana ketika kita sudah tidak memiliki privasi, baik buruknya orang tersebut dapat kita lihat dengan sangat jelas, sehingga hal ini dapat berpengaruh dengan reputasi seseorang atau bahkan sebuah lembaga ya. Kemudian yang keempat, yaitu privasi merupakan cara untuk berinteraksi dengan sosial. Dengan kita bisa menghargai privasi orang lain, kita juga bisa melangsungkan interaksi yang berkelanjutan karena kita dikenal sebagai orang yang bijaksana, terpercaya, dan tidak terlalu ikut campur ke ranah privasi orang lain. Kemudian yang terakhir, yang kelima, privasi itu merupakan benteng kekuasaan pemerintah.
Pemerintah tentu sangat menjunjung tinggi privasi untuk menjaga kerahasiaannya agar tidak mudah memicu kejahatan publik atau penyalahgunaan wewenang. Nah, teman-teman, in case ya terkadang kita sulit gitu membedakan mana self disclosure yang benar dan mana yang berlebihan hingga self disclosure tersebut menembus ke ranah privacy. Bagaimana pendapat teman-teman mengenai hal tersebut? Yang mana kita ketahui bahwa self disclosure ini adalah pengungkapan diri, yang mana memang terkadang yang berlebihan itu tidak baik ya teman-teman. Pengungkapan diri yang berlebihan maka akan menimbulkan privasi kita lebih tidak terjaga karena kita menjadi oversharing, sehingga privasi yang seharusnya kita keep, kita jaga itu bisa diketahui oleh orang lain, sehingga orang lain dapat mengetahui kelemahan kita. Nah, hal ini juga bisa kita implementasikan kepada penggunaan kita di media sosial, terlebih ya, terutama di media sosial, yang mana di media sosial ini juga kadang rawan terjadi cybercrime, yang mana kita juga harus turut hati-hati dalam menjaga data kita sendiri gitu ya, untuk agar tidak disalahgunakan oleh beberapa pihak. Baik, sekian pemaparan dan review resume buku dari saya, semoga bermanfaat. Kemudian video ini dikhususkan untuk memenuhi tugas mata kuliah Filsafat Ilmu Komunikasi yang diampu oleh dosen saya tercinta, yaitu Bapak Dr. Haji Darajat Wibowo MSI. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.